Submateri yang akan kita bahas pada presentasi kelompok 2 mengenai strategi pembelajaran ekspositori adalah yang pertama, pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Kedua, karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. 3, tentang prinsip-prinsip strategi pembelajaran ekspositori. Keempat, terkait langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori. Yang kelima, tentang kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Keenam, tentang implementasinya strategi pembelajaran ekspositori terhadap pembelajaran biologi. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar metode ceramah pada sebuah pembelajaran atau sebuah strategi di mana yang sangat berperan aktif dalam menyampaikan informasi atau materi ialah seorang guru atau seorang pendidik? Nah, maka itu merupakan gambaran dari pembelajaran ekspositori. Lalu, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran ekspositori? Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada anak didiknya, yang disajikan secara langsung kepada anak didiknya. Dapat kita pahami bahwa guru memegang peranan yang sangat dominan dalam keberlangsungan proses belajar. Dalam strategi ini, siswa tidak dituntut untuk menemukan materi dalam konsep dan juga menjelaskannya. Dalam strategi pembelajaran ekspositori, siswa justru lebih banyak bersifat pasif, artinya hanya mendengarkan saja dibandingkan mempraktekkan. Karena strategi ini hanya berorientasi pada guru atau bisa dibilang dengan teacher center. Nah, Roy Allen menamakan strategi ini dengan strategi direct introduction. Artinya strategi pembelajaran langsung karena guru di sini secara langsung menyampaikan materi pembelajaran kepada anak didiknya. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran ekspositori. Dalam penggunaan strategi pembelajaran ini terdapat beberapa prinsip yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi-materi pembelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti penyampaian proses tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan pembelajaran inilah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam strategi pembelajaran ekspositori ini. Karena itu, sebelum strategi ini diterapkan terlebih dahulu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Yang kedua, yakni prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi, menunjukkan penyampaian pesan dari seseorang kepada seseorang. Dalam proses komunikasi, guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Yang ketiga yakni prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan merupakan salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespon dengan cepat dari stimulus manakala dalam dirinya memiliki kesiapan. Sebaliknya, tidak mungkin setiap stimulus akan merespon stimulus yang muncul manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan. Yang terakhir yaitu prinsip berkelanjutan. Ekspositori yang berhasil adalah manakala melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi keseimbangan, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui belajar mandiri. Karakteristik strategi pembelajaran ekspositori.
Terdapat beberapa karakteristik dalam strategi pembelajaran ekspositori. Di antaranya, yang pertama, cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan ceramah. Yang kedua, materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi. Artinya, materi yang diberikan kepada anak didik merupakan materi yang sudah disusun oleh gurunya, seperti data atau fakta, konsep-konsep, dengan tujuan agar lebih mudah menerima pengetahuan karena materi sudah terkonsep. Yang ketiga, tujuan utama pembelajarannya adalah penguasaan materi itu sendiri. Artinya, setelah pembelajaran berakhir, anak didik diharapkan dapat memahami dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan dan disampaikan. Prosedur strategi pembelajaran ekspositori. Apa saja sih langkah-langkah yang ada di dalam prosedur pembelajaran ekspositori ini? Yang pertama adalah persiapan. Persiapan ini merupakan langkah yang sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dalam menggunakan ekspositori sangat bergantung pada langkah persiapan. Tujuan yang ingin dicapai dalam persiapan ini adalah yang pertama, mengajar anak didik keluar dari kondisi mental yang pasif. Nah, guru harus bisa membuat anak didiknya ikut juga aktif dalam pembelajarannya. Yang kedua, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu seorang anak didik. Oleh karena itu, fakta atau materi pembelajaran disuguhkan dengan sebaik mungkin agar anak didik merasa penasaran. Yang ketiga, menciptakan iklim dan suasana yang terbuka. Artinya, guru harus humble terhadap anak didiknya. Suasana pembelajaran terbuka menjadi salah satu tercapainya keberhasilan anak didik dalam belajar. Yang keempat, memberikan sugesti yang positif. Apa itu sugesti? Sugesti bisa mengerti perasaan, pikiran yang bisa membangkitkan rasa semangat belajarnya. Guru bisa memberikan sugesti yang positif kepada anak didiknya dengan mengatakan, ibu yakin anak-anak ibu mengatur proses pembelajarannya dengan mudah karena anak-anak ibu ini sangat luar biasa. Nah, dari kata itu yang paling penting memberikan pujian tulus kepada anak didiknya. Yang kelima, mulailah dengan membuka tujuan yang harus dicapai. Artinya, materi yang disampaikan diberikan secara berurutan dari mulai inti tujuan dari yang harus dicapainya. Yang kedua, penyajian. Penyajian yaitu langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh guru dalam penyampaian ini adalah bagaimana agar materi pembelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh anak didik. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa yang baik. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, menjaga kontak mata dengan siswa. Yang keempat, menggunakan jokes atau candaan yang menyerahkan. Yang ketiga, langkah korelasi. Langkah korelasi yaitu langkah menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman anak didik atau dengan hal-hal yang memungkinkan anak didik untuk menangkap keterkaitannya pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah korelasi dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pembelajaran, baik makna untuk memperbaiki pengetahuan yang dimiliki anak didik maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan anak didiknya. Yang keempat adalah menyimpulkan. Menyimpulkan yaitu tahapan untuk memahami inti dari materi pembelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan, anak didik akan dapat mengambil intisari dari proses penyajiannya.
Menyimpulkan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mengulang kembali inti-inti dari materi yang menjadi pokok persoalan. Dengan cara ini diharapkan anak didik dapat menangkap inti materi yang disajikan. Kedua, memberikan beberapa pertanyaan materi. Dengan cara ini diharapkan anak didik dapat mengingat kembali keseluruhan materi yang telah dibahas. Yang kelima adalah penerapan. Langkah penerapan yaitu langkah unjuk kemampuan anak didik setelah mereka menyimak penjelasan dari si guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori, sebab memulai langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran oleh anak didik. Teknik yang bisa dilakukan oleh guru pada langkah ini antaranya yang pertama dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Yang kedua dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, yaitu guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, guru bisa mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan ajar yang disampaikan. Yang kedua, dianggap sangat efektif apabila materi yang didapatkan oleh siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar sangatlah terbatas. Yang ketiga, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran. Sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi. Terdapat kelemahan dari strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, hanya dapat dilakukan terhadap anak didik yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan individual, tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik dari strategi ini adalah guru menyampaikan informasi, anak hanya menerima informasi. Artinya, dalam pembelajaran pemberian informasi kemampuan anak disamaratakan. Yang ketiga, sulit mengembangkan kemampuan anak didik karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Strategi ini menyebabkan anak didik hanya terfokus dalam mendengarkan atau menerima materi pembelajaran dari guru. Yang keempat, keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada apa yang dimiliki guru seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusias, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan berkomunikasi dan kemampuan mengelola kelas. Karena apa? Karena dominan keberhasilan suatu pembelajaran dipegang oleh guru. Guru harus bisa menyampaikan materi dengan baik agar keberhasilan pembelajaran dapat tercapai. Yang terakhir yaitu pengontrolan pemahaman anak didik akan materi pembelajaran yang sangat terbatas. Komunikasi satu arah juga mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan oleh gurunya saja. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan karena kesamaan materi yang diterima oleh peserta didik dan memudahkan guru mengetahui kemampuan atau penguasaan materi. Yang kedua, sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan oleh guru sudah terstruktur dan dikemas dengan utuh, sehingga tujuan ini daripada tujuan inti pembelajaran siswa tercapai walaupun dengan waktu yang sedikit. Yang ketiga,
siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran dan siswa dapat melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Yang keempat, dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Sementara itu, terdapat kelemahan dari strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, hanya dapat dilakukan terhadap anak didik yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan individual, tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik dari strategi ini adalah guru menyampaikan informasi, anak hanya menerima informasi. Artinya, dalam pembelajaran pemberian informasi kemampuan anak disamaratakan. Yang ketiga, sulit mengembangkan kemampuan anak didik karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Strategi ini menyebabkan anak didik hanya terfokus dalam mendengarkan atau menerima materi pembelajaran dari guru. Yang keempat, keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada apa yang dimiliki guru seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusias, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan berkomunikasi dan kemampuan mengelola kelas. Karena apa? Karena dominan keberhasilan suatu pembelajaran dipegang oleh guru. Guru harus bisa menyampaikan materi dengan baik agar keberhasilan pembelajaran dapat tercapai. Yang terakhir yaitu pengontrolan pemahaman anak.